Oke, ini adalah part kedua dari pertandingan antara Toya Sensei dan juga Sai. Toya Sensei pemegang 5 titel yang kalau misalnya titelnya belum direbut kembali oleh Oza, maka titelnya 5. Correct me if I'm wrong, titelnya sedang 4 atau sudah 5 ya. Soalnya kemarin Oza udah kembali menjadi zaman Oza. Melawan saya itu legend dari internet yang sebetulnya juga merupakan salah satu karakter yang paling dekat dengan Divine Move. Kita lanjutkan aja, ini adalah move 130 dimainkan oleh Sai. Oke, di sini Toya Sensei bagus sekali sih mainnya, dia mulai bener-bener draw line yang lebih solid. Sebetulnya ini aku harapkan dari sebelah awal ya, yang melakukan hal seperti ini terlebih dahulu awalnya itu adalah Sai. Awalnya Toya Sensei lebih ke arah draw titik-titik yang abstrak ya, atau berjarak ya. Tapi sekarang Toya Sensei mulai draw line dengan melakukan nobi. Atau kalau Sai dari tadi dinding gitu ya. Ini aku harapkan, dan permainan seperti ini harus teliti, harus. Oke, kita lanjutkan. Kenapa main ke situ ya saya? Sepertinya untuk mengencangkan influence aja, dan dihalangi oleh Toya Sensei. Mau jemput biji tapi pasti dihalangin. Kalau saya mau kasih influence, kemungkinan antara main mepet tapi harus hati-hati dengan apa yang dimainkan oleh Toya Sensei, ataupun harus jemput dari sebelah pinggir atas atau atasnya. Tergantung titik mana yang paling vulnerable bagi Toya Sensei ya. Penaikan garis kembali oleh Sai. Kita play aja ya di sini karena ini udah mulai ke end game-nya sih. Atau ke masih middle ya. Kemungkinan papannya ini seru banget sampai jadi fill in, sampai jadi penuh guys. Karena aku lihat di sini bahwa baik impian Sai maupun impian Toya Sensei ini belum ada yang terrealisasi satupun. Mereka sama-sama big plan-nya gitu loh. Mereka sama-sama menikmati, enjoy this game, dan belum ada yang benar-benar kelihatan sangat memimpin gitu. Masih saling jegal satu sama lain, konsumsi oleh Toya Sensei, konsumsi oleh Sai. Nah sebenarnya ini lebih ke draw line lagi sih. Toya Sensei memang tipenya ini ya, dia memeluk semua ininya, moyonya. Salah mengira. Tadi di awal game aku pikir Toya Sensei akan membuat moyo yang besar dan menyerahkan moyo-moyo kecil sisanya ke Sai. Ternyata enggak guys. Ternyata moyo kecilnya juga dia take care. Tapi memang berarti sebegitu besarnya ya, setinggi itu ya levelnya Toya Sensei, sehingga dia masih punya kesempatan dan masih punya keluangan gitu, kelonggaran untuk take care atas moyo-moyo kecilnya juga. Ini agak sedikit berbeda dengan gaya mainnya Akira ya. Akira itu dia bisa banget untuk lepas moyonya gitu. Dia exchange supaya musuh bisa lebih kembangin moyo kecil itu, dan Akira fokus buat main moyo yang lebih besar. Ternyata ayah sama anak di sini sedikit berbeda ya. Kalau Akira ini bener-bener sih. Kecuali kalau misalnya lagi balap-balapan untuk steal point ya, pasti semua moyo dihitung lah, semua wilayah dihitung. Tapi aku nggak ngerasa bahwa ini karena dia main sama saya. Aku ngerasa bahwa ini kemungkinan memang gaya permainan itu ya Sensei. Dia nggak nyuekin wilayah gitu. Lanjutkan. Toya Sensei defend tuh kan, dia defend guys. Nggak dikucilkan gitu loh. Apik, aku suka. Aku suka.
Di sini seperti Hane oleh Sai, atau bukan Hane juga, masih draw line, dan Toya Sensei mulai semakin membuat line untuk memecah dan ngepres biji-bijinya saya. Skill press ini kembali kita bisa lihat ya dari Toya Sensei. Skillnya Akira, skillnya Toya Sensei nurun ke Akira. Ternyata gameplay mereka yang mereka berdua sama-sama nyaman itu ada dan sama begini ya. Defend oleh Sai. Nah kalau saya waktu si Akira ngepres itu saya nggak membiarkan, dan dia akan main structure di bagian sebelah dalamnya dari mana yang dia press. Tapi sekarang lihat, kalau moyonya si Sai sekecil itu, apa dia bisa main structure? Apa nggak malah membuat wilayahnya semakin sedikit gitu? Mainnya harus sangat apik ya bagi Sai untuk di arah sebelah kiri atas. Aku agak khawatir soalnya aku sudah tahu terlebih dahulu gaya dari Akira yang kemungkinan juga awalnya bersumber dari gayanya ayahnya gitu. Kalau memang gayanya sama seperti itu, saya harus khawatir karena ini salah satu wilayah yang agak gede gitu. Agak sedikit gede, mungkin itu akan bernilai 15-20 poin atau lebih. Kita lihat selanjutnya. Tidak ragu main di line 1, Toya Sensei dan saya juga defend. Kalau misalnya ada invasi di sebelah sini, ini berarti adalah invasi kepada moyonya saya. Moyonya saya di sini udah jadi nih. Tinggal dia bikin ice atau sesuatu yang menjebak. Tapi dengan adanya garisnya saya di line 4, Toya Sensei kemungkinan masih bisa menggigit dari sebelah tengah atas ke arah bawah. Kita lihat aja perkembangannya defend oleh Toya Sensei. Oh, atau mungkin Toya Sensei masih main ini guys, masih main pura-puraan gitu. Pura-puranya dia akan kasih ngoyo ini ke Sai, tapi bisa jadi nanti di Yose atau endgame-nya digigit gitu. Sisanya cautious gini. Saya juga defend karena mungkin dia agak sedikit sadar ada sedikit kemungkinan di sana sini bahwa bisa jadi digigit di endgame-nya gitu ya. Misalnya musuh udah seneng-seneng, oh ya gue akan klaim wilayah ini gitu. Taunya di endgame nggak jadi punya lu lagi, kan ngenes gitu ya. Mulai press oleh Toya Sensei, mulai it's happening. Oke, diisolasi oleh Sai. Ini kan cuma draw line, ini isolasi ini. Untuk satu biji yang di sebelah situ. Sangat mudah diisolasi oleh Sai, tetapi masih ada influence dari Toya Sensei di sebelah situ. Jadi bukan langkah yang naif juga. Betul kan? Sebenarnya Toya Sensei tinggal jemput aja biji di sebelah sini dengan menggunakan dinding atau dengan main nobi gitu ya. Dipress oleh Sai. Oh iya, Sai berarti di sini lumayan serius dengan moyo ukuran sedangnya ini ya. Sedikit main fleksibel oleh Toya Sensei, dia menjaga di sebelah situ. One space jam oleh Sai. Minta dimakan apa ini? Enggak sih. Mereka berdua sama-sama neck on neck untuk satu Atari. Untuk perebutan dari line yang akan di draw. Jika ada salah satu orang yang di sini kalah perhitungan. Misalnya di sini hitam yang main, hitam yang lebih beruntung. Tapi kalau misalnya hitam di sini beruntung, sebenarnya putih masih aman, dia cuma akan kehilangan sedikit-sedikit saja poin sih. Lagi-lagi gaya main ngepres by trick. Oke. Gak kebeli ya, ternyata saya melakukan restructuring dengan memainkan Ponuki. Gak masalah sih, kata Toya Sensei. Aku juga akan memainkan structure juga dan membuat Ponuki juga di arah tengah. Ponuki di arah tengah, karena influence-nya itu dari segala sisi, sangat bisa ujung-ujungnya di fill in. Sangat bisa
keadaan di endgame-nya atau saat permainannya sudah selesai tidak akan terlihat seperti itu sangat bisa di-fill oleh diri sendiri, tapi tidak mungkin di-fill oleh putih atau tidak mungkin di-fill oleh saya karena ini adalah langkah bunuh diri ya. Kita lanjutkan. Semakin memperkuat line oleh Sai, itu juga dengan Toya Sensei. Ya, itu bukan langkah yang berguna bagi putih, jadi Toya Sensei lebih ke arah fill in sih di sebelah situ. Atau bisa jadi mau ditangkap untuk di wilayah sebelah sana. Tujuannya mengurangi influence putih kemungkinan ya. Dan putih defend dengan fill in. Putih tetap membutuhkan influence di arah sebelah sana dan tidak ingin strukturnya lanjut digerogoti. Maka ini mulai dipres kembali. Moyo sebelah bawah dipres, tetapi sebelah sini diselamatkan oleh saya. Di sebelah kiri atas juga mulai dipres. Atau sebenarnya bisa dilihat, bisa dibilang sambil draw line juga. Kenapa saya melakukan langkah ini ya? Pasti ada alasannya. Kita lanjutkan. Atari oleh Toya Sensei dan oh iya, Atari juga oleh saya. Kayaknya sih titik lemahnya dari Moyo sebelah bawah Sai ini sudah sangat ketebak, yaitu bagian sebelah kiri. Jika bagian sebelah kiri ini lebih stabil, dalam artian bahwa ada yang ngedraw line dengan jelas, baik Toya Sensei maupun Sai, ini akan memberikan output yang berbeda. Kecuali Sai mau mengalah untuk draw a line dan mengurangi kembali Moyonya. Jadi dia masih bisa draw a line dari sebelah sini. Strukturnya di sebelah luarnya ini rusak, tapi dia masih bisa draw a line, tapi hanya saja mengurangi wilayah sih. Bagaimana? Apa yang mau dilakukan oleh saya? Oke, yang dilakukan oleh Toya Sensei ya, ini gilirannya Toya Sensei itu adalah fill in Atari. Bagus. Karena saya di sini itu dia kebanyakan main untuk melakukan ponuki gitu ya, untuk menyamakan strukturnya ya. Akan lebih mudah dia nantinya fill in gitu. Setelah dia melakukan ponuki, dia bisa fill in dengan bijinya sendiri untuk draw line, ketimbang dia diganggu dan disisipi oleh biji hitam yang nanti kemungkinan di endgame bisa menggigit atau setidaknya mengganggu. Oke. Ini adalah langkah 163. Dilanjutkan lagi. Untuk langkah Sai di arah atas, memberikan bambu join di sini. Kalau Sai memberikan bambu join di sini berarti kemungkinan ia khawatir Toya Sensei akan melakukan penjemputan biji ya dari arah sebelah atas ke arah bawah, sehingga sebenarnya ini adalah restructuring dari Sai yang sangat kuat. Tidak seperti Moyo sebelah kiri bawah yang masih banyak sesuatu atau struktur yang harus di-fill in oleh Sai. Di bagian sebelah atas, Sai melakukan defense yang lebih bagus supaya tidak terlalu banyak kerepotan ya belakangan nanti. Saat sudah benar-benar endgame, taktik yang sangat bagus dan balance dari Sai, jagaan oleh Toya Sensei. Ini juga adalah langkah bukan counter juga, tetapi langkah balas yang bagus, ya. Sekaligus di situ ada Tiger's Mouth juga untuk di bagian sebelah dalam supaya saya tidak bisa membetulkan struktur atau saya tidak bisa melakukan penjemputan di sisi sebelah paling kanan. Jadi sebetulnya ini langkahnya sepertinya itu ada langkah untuk mepet, tapi sekaligus langkah-langkah yang mengancam jangan sampai saya melakukan banyak gerakan yang terlalu fleksibel untuk menjemput biji maupun untuk memotong ataupun untuk melakukan hal-hal lain ya.
Pemain queue bawah mungkin tidak terlalu aware akan hal itu ya. Baik. Saya mulai kembali merapikan line-line. Dia mungkin, aku perkiraan bahwa di sini saya akan mulai stop untuk memberikan struktur yang fleksibel tetapi kurang rapat, kurang solid. Karena di sini dia main lawan Toya Sensei yang lebih solid. Kalau dia kurang solid, dia bisa saja digigit oleh Toya Sensei di akhir. Itu salah satu kekhawatiran yang aku rasakan ya. Selagi saya main atau melingkupi biji-biji Toya Sensei di mana dia bisa saja untuk memberikan status prisoner pada biji tersebut, saya juga harus aware pada struktur dia sendiri di Moyo besar. Tetapi kemungkinan ini juga yang diincar oleh Toya Sensei, kelemahan saya sebelah sini. Meskipun Toya Sensei aku yakin tidak semudah itu dia merasa bahwa saya selemah itu. Bagus. Gerakan dari Toya Sensei di line 1 bagus sekali. Ini mengamankan salah satu wilayah di sebelah kanan. Sebab kalau misalnya saya yang main ke sana terlebih dahulu, dia bisa bergerak untuk mengamankan struktur yang ada di sebelah kanan atas, yang kemungkinan akan dia jemput dengan menggunakan struktur yang sudah dia siapkan di kanan atas ini. Jadi dijaga langsung oleh Toya Sensei. Mungkin agak terlalu cautious, agak terlalu melihat terlalu ke depan gitu ya, tetapi ini adalah sesuatu yang menurutku fill in ini penting. Oke, karena di sini saya tidak terlalu mempedulikan, ini gayanya saya juga ya, dia tidak terlalu mempedulikan kalau lawan main cautious, dia hanya akan melakukan gerakan-gerakan yang saat itu sangat berarti atau sangat berguna untuk perkembangan moyonya, untuk perkembangan garisnya. Jadi itu yang dilakukan oleh saya. Kembali penjagaan oleh Toya Sensei, dia mulai draw line Toya Sensei. Sebetulnya kalau misalnya aku main, itu juga di nyaris-nyaris di Yose sebelah sekarang ini, di endgame sebelah sekarang ini, aku juga mulai akan draw line. Itu akan sangat menguntungkan aku. Sementara saya masih menjaga struktur-struktur sebelah sini, tetapi juga masih juga memepet apakah gerakan-gerakan Toya Sensei akan menjadi sesuatu yang merepotkan atau bisa jadi ancaman ke depannya. Mudah-mudahan tidak blunder ya, tidak membuang langkah ya. Baik. Drawline dari Toya Sensei yang aku belum terlalu paham maksudnya di sebelah sini. Mungkin dia ingin kembali memecah langkah saya. Jika langkah saya di sebelah sana itu tersambung, maka saya hampir pasti nanti akan ke depannya itu bisa fill in. Jadi sebenarnya Toya Sensei itu drawline sekaligus menjaga agar keutuhan Moyo besar ini itu dapat ia miliki. Ya, khas Toya Sensei banget. Bagus ininya ya. Bagus. Dari arah strukturnya bagus. Dari arah solidnya bagus. Nobi oleh Sai dan masih dari segi draw line, masih dari segi menjaga agar biji-bijinya Toya Sensei tidak terlalu menggigit ke depannya. Tetapi mungkin ini juga akan menjadi langkah defense sebagai Sai ke depannya ya. Line 1 kembali di draw, iya. Ini rencana Toya Sensei sih. Apakah saya akan menyambut gagasan ini? Ya, saya masih draw line. Kemudian Toya Sensei fill in. Karena tahu di sebelah sana mungkin akan mulai diincar. Bagian yang sudah dijaga oleh Toya Sensei itu sebenarnya adalah bagian yang akan dilakukan invasi oleh Sai. Invasinya invasi halus ya, bukan invasi yang langsung kelihatan sekali gitu. Fill in kembali oleh Sai. Jadi Sai di sini fill in itu maksudnya adalah untuk tidak terlalu membuat gap atas flexibility yang akan dia lakukan ke depannya. Yang flexibility tersebut kemungkinan bisa saja dimanfaatkan oleh Toya Sensei. Aku bisa melihat bahwa levelnya Toya Sensei adalah dia bisa memanfaatkan fleksibilitas lawan untuk dia gunakan menjadi senjata bagi dirinya sendiri untuk melawan lawan tersebut. Apik sekali.
dijaga kembali oleh Toya Sensei dan fill in kembali oleh Sai. Sepertinya Sai bisa melihat skill Toya Sensei tersebut ya. Skill yang menyeramkan kalau menurutku. Baik. Di sini Toya Sensei kembali dan kembali memutus biji-bijinya dari Sai. Ini adalah langkah pemutus ya. Kalau tidak segera ditangani oleh Sai, entah dengan cara yang dari sebelah mana, tapi sudah dijagain. Ini ada setidaknya ada 1-2 Tiger's Mouth yang tidak terlihat seperti Tiger's Mouth itu siap untuk memakan biji-bijinya Sai jika Sai berniat untuk menyelamatkan biji yang ada di sebelah kanan atas, sehingga sebelah kanan atas kemungkinan besar sudah terisolasi oleh beberapa langkahnya Toya Sensei sebelumnya. Oke, jadi sekarang adalah reducing ya. Setelah Toya Sensei tadi melakukan penjemputan kepada moyo-moyo kecil sekaligus melakukan balancing pada moyo besar, dia juga mematikan biji-biji pada moyo kecil milik Sai. Cantik sekali. Apakah Sai bisa menyelamatkan? Masih diusahakan oleh Sai. Ini kayak Sai yang bilang tabun gitu ya. Dilemparkan Atari oleh Toya Sensei, apakah akan di defense? Tidak. Ternyata Sai masih fill in ya. Dia fill in sekaligus draw line karena Toya Sensei memang mulai main structure. Sesuai dugaan awal, bahwa nantinya papan ini akan lebih rame dengan biji-biji yang mereka taruh di atas papan karena memang objektif maksudnya dari kedua pemain ini belum benar-benar bisa terrealisasi. Mereka berdua sama-sama perencana jangka panjang, guys. Draw line kembali oleh Toya Sensei dan fill in oleh Sai. Fill in atas langkah yang tadi. Mungkin dikasih ya sama Toya Sensei tadi itu. Tapi kenapa dikasih? Sebetulnya menurutku justru Toya Sensei kalau misalnya dia tidak ngasih begitu aja, ini akan sangat diuntungkan bagi Toya Sensei. Kenapa dikasih? Baik, kita lanjutkan dulu deh. Toya Sensei mengambil satu bijinya Sai. Kemudian Atari dilemparkan oleh Sai. Toya Sensei kemudian melemparkan Atari juga neck on neck dan fill in oleh Sai. Sai ini aware sekali sekarang ya dengan yang namanya Atari. Dia tidak mau kehilangan lebih banyak lagi line. Kalau dia kehilangan lebih banyak line, Toya Sensei bisa saja menang. Sepertinya memang salah satu skill Toya Sensei di sini bermain ya. Karena harus teliti, harus disiplin dengan bagian mana-mana saja yang kira-kira dangerous, kira-kira harus diperhatikan dengan ekstra gitu. Menurutku di sini adalah fill in oleh Toya Sensei, dia defense. Karena di sini adalah fill in dari jebakan-jebakan yang sebelumnya sempat dipersiapkan oleh Toya Sensei. Dan saya juga defense. Kembali draw line. Ini bagian sebelah tengahnya moyo besar ini, dan this is a necessary move ya. Kalau misalnya saya sambung di sebelah sini, kemungkinan tiktosnya nanti tidak bisa ditandingi. Baik, karena aku belum bisa melihat dengan jelas, fill in oleh Sai. Sai fill in. Oh iya, tentu. Ini nanti jadi perpotongan yang menjadi sesuatu yang vital juga jika memang line di sebelah kiri itu tiba-tiba ada suatu hal. Jadi masih bisa dipotong dari line tengah ke kanan untuk moyonya. Jadi moyonya nanti akan berukuran agak besar ketimbang super besar gitu. Mereka menyiapkan rangka cadangan atas langkah utama yang kemungkinan bisa saja fail sebab mereka melihat kemampuan satu sama lain. Fill in oleh Sai. Draw line kembali. Nah, ini dijugal sama Sai, guys. Sekaligus saya draw line. Di bagian sebelah sana hampir saja siap menjadi moyonya Sai.
tapi kita tidak tahu atau belum terlalu tahu apakah Moyo ini akan bebas dari invasi atau bisa dipotong, bisa digigit atau bagaimana. Di bagian sebelah bawah juga sama ya, itu juga adalah Moyo punyanya Sai. Di sini Sai mulai memimpin. Aku merasakannya. Ayo Toya Sensei, ayo papahnya Akira, semangat. Ia mendefense salah satu bijinya agar tidak menjadi Atari karena Ponuki di sebelah situ akan bermasalah. Sebab ini adalah dinding yang menjadi penentu ya. Kalau saya masih bisa memperluas Moyonya, dinding-dinding ini bisa menjadi dinding-dinding yang menyulitkan Toya Sensei untuk menggigit lebih dalam, sehingga dia terpaksa, atau menurutku memang cukup disarankan untuk fill in gitu. Skillnya Sai kan seperti itu ya, Ponuki kembali fill in ya, kalau tidak bisa menjadi thickness yang agak sulit. Ini adalah wilayah yang tadi sempat Toya Sensei inginkan untuk ambil sedikit walaupun bernilai sekian poin saja. Ada beberapa kelemahan dari, kemungkinan ada beberapa kelemahan dari Moyonya saya yang baru ini ya. Lagaknya masih tenang-tenang aja, namun ada banyak trap di sini. Tergantung siapa yang akan kalah step dan siapa yang akan melakukan inisiatif terlebih dahulu ya. Dan oleh saya mulai menutup trap-trapnya guys. Ya, mulai menutup trap. Atari dilemparkan oleh Toya Sensei dan fill in kembali oleh Sai. Nah, jadi di sini udah lebih kelihatan ya bagaimana bentuk dari Moyo kecilnya Sai. Tapi hati-hati, menurutku kemungkinan ini masih bisa diserang. Kemungkinan ya. Masihkah? Sudah setik ini masihkah bisa diserang? Atau mereka sudah berdamai menjadi tetangga di sini, tetanggaan ya. Ada punyanya Toya Sensei dan ada punyanya Sai. Mungkin mereka udah salaman, this is our exchange gitu. Kembali fill in oleh Toya Sensei. Di sini juga sama, di sini ada Moyo yang lebih kecil lagi. Apa kalian tidak mau take care ke wilayah lain yang lebih rumit guys? Yang masih abu-abu atau tidak ingin saling menggigit lagi? Aku melihat adanya kedamaian di sebelah yang dari tadi aku saksikan. Fill in oleh Sai. Nah, ini maksudku. Wilayah-wilayah yang lebih berbahaya ya. Di sini ada satu wilayah yang hampir saja menjadi wilayahnya Toya Sensei. Saya sedikit kalah langkah ya sebetulnya di sini. Apakah akan dimakan oleh Toya Sensei atau dibiarkan dan nanti akan di fill in oleh Sai? Dan apakah fill in oleh Sai ini nantinya ke depannya bisa digigit ulang oleh Toya Sensei atau Toya Sensei akan menyerahkan begitu saja Moyo yang menurutku agak besar ini dan juga di pinggir ya, di pojok. Aku sangat menyerahkan Toya Sensei pergi ke arah sebelah sana sih. Namun advice-ku itu hanya di batas sebelah sini saja karena aku yakin Toya Sensei bisa melihat lebih jauh lagi. Ya, fill in, betul. Aku merasa memang harus fill in. Ternyata memang inisiatif terbaiknya adalah sebelah sini ya. Namun, kalau misalnya memang sebentar, ini saya yang fill in ya. Saya yang fill in. Apakah tadi saya itu sudah melihat terlebih dahulu ancaman dari biji yang hampir dimakan Toya Sensei gitu? Aku yakin saya pasti tahu jawabannya dan ternyata saya melakukan fill in. Berarti ini adalah inisiatif terbaik dari langkah yang possible untuk dilakukan saat ini ya. Ya, yang tadi aku mau bicarakan adalah saya untuk biji putih. Kemudian Toya Sensei juga mulai melakukan reclaiming terhadap wilayahnya Sai. Apakah mungkin ia hanya mengacau saja sih wilayah sebelah sana ya? Karena sudah ada 2 bijinya, tetapi aku belum terlalu paham arti dari biji yang satu ini. Kemungkinan untuk menghalangi Ponuki, mungkin untuk menghalangi Two Eyes ya, untuk mematikan ininya saja. Tidak ada maksud lain sih. Tidak ada maksud lain yang aku bisa lihat ya, selain Two Eyes memang sudah dirusak. Jadi seperti wilayah yang sangat mudah untuk di-kill. Apa saya punya
pikiran lain atau sudah menyerahkan? Baik, di sini saya juga draw line sampai ke garis 1. Masih diperjuangkan oleh Toya Sensei. Ayo, apakah saya mau merusak Moyo Toya Sensei di sebelah kiri atas ini? Sama seperti Moyonya saya yang dirusak oleh Toya Sensei di sebelah kanan atas. Apakah hal tersebut akan dilakukan oleh saya? Kita lihat. Tidak ya, saya merasa mungkin dia masih bisa menghandle AI yang berusaha dimatikan oleh Toya Sensei. Tetapi bagaimana caranya? Di-defend oleh Toya Sensei untuk invasi kecil-kecilan dilakukan oleh saya, invasi dari pinggir ya. Atau bukan invasi ya, cuma dia mau draw line lebih dalam ya. Untuk membatasi pengurangan poin juga. Fill in dari saya. Baik. Kalau saja Toya Sensei main satu wilayah lebih maju atau lebih ke atas ya daripada langkahnya yang barusan di 215 ini, apakah akan membawa perubahan? Apakah di situ saya akan langsung connect? Tidak ternyata. Saya juga draw line sebelah sini. Mau bikin tuh ice kah? Benar-benar perebutan daerah yang kecil ya. Tapi kalau misalnya memang begini, menurutku mereka memang benar-benar lagi hitung-hitungan ini sih. Ini lagi hitung-hitungan poin ya. They are having fun, guys. Menurutku mereka having fun sambil masih sekaligus menikmati struktur dari apa yang sudah mereka lukis bersama ya. Defend oleh saya. Saya juga draw line kembali di sini. Kita bisa lanjut lihat dan bisa lanjut mengetahui secara pasti ini sekarang wilayahnya punya siapa. Di sebelah kanannya ini jadi tetanggaannya wilayah saya ini ternyata adalah wilayah Toya Sensei, almost wilayahnya Toya Sensei. Dengan perolehan poin yang tidak jauh berbeda ya sepertinya ya. Ya, cukup bagus. Langkah yang cukup bagus dari saya. Karena kalau misalnya Toya Sensei draw line dari sebelah sana, itu akan membuat sedikit ancaman mungkin ya ke depannya bagi saya. Apakah dapat dikatakan sebagai ancaman ya? Apakah saya overplay atas defense di sebelah sini? Ataukah kemungkinan sebelah sini adalah agar Toya Sensei lebih draw line aja? Mungkin yang kedua ya guys, agar Toya Sensei lebih draw line aja dan menutup ininya juga, trapnya udah nggak guna lagi, yang di situ ada Tiger's Mouth ya, ditutup. Tiger's Mouth-nya ditutup oleh Toya Sensei ya, udah nggak guna lagi, udah fill in. Tetapi di sana masih ada mata yang dirusak. Bagaimana menurut kalian wilayah sebelah sana? Kita lanjutkan dulu. Sekarang saya menutup wilayah sebelah sini dengan menurutku tidak ada kelemahan lagi atas wilayah ini. Mau dipotong dari sebelah mana, defense-nya sangat baik oleh saya. Ini juga Moyo kecilnya Toya Sensei yang satunya lagi sebelah sini. Ya, aku pikir jika mereka berdua memiliki kekuatan yang serupa, mereka pasti akan main endgame sampai ke perebutan wilayah kecil seperti ini ya. Tetapi juga kupikir awalnya struktur mereka akan lebih abstrak. Ternyata tidak juga. Ternyata dirapikan satu sama lain. Jadi exciting. Siapa yang akan lebih memimpin atas perebutan poin seperti ini? Nah, di sini Toya Sensei masih memiliki beberapa trap yang kalau misalnya dia mau fill in saat sekarang bisa. Oh iya, Toya Sensei tidak mau saya melakukan
atau memeluk lebih banyak Moyo lagi, jadi dia mengunci atau menutup pintu di sebelah yang kecil ini ya. Permainan yang sangat berhati-hati. Dilakukan penutup juga oleh Sai, sehingga kalau Toya Sensei mau tutup sepenuhnya, mungkin dia harus main agak lebih atas lagi. Betul sekali, main di sebelah situ. Dia hanya dapat 2 wilayah sih di situ. Dengan 2 ice. Sudah di-press Sai di sini. Cukup habis-habisan juga. Tapi Toya Sensei sepertinya hanya berniat untuk menutup wilayah sebelah situ saja, bukan berarti itu adalah wilayah yang diperebutkan. Karena tidak serasa bahwa Sai memperebutkan wilayah tersebut. Di sini masih perebutan mata ya menurutku, hitung-hitungan di sebelah sana. Tapi mereka tidak akan kesulitan sih atas hal ini. Ini juga adalah draw line juga dari Toya Sensei. Apa saya tidak mau ganggu mata sebelah situ? Nanti takut ini lagi ya, diganggu lagi oleh Toya Sensei ya. Sayanya ya, bukan sih. Saya bukan takut sih, dia lebih ke cautious saja. Atas langkah-langkah halus yang dia buat, jika dia tidak hati-hati atas inisiatif, kemungkinan inisiatifnya bisa dibalas gitu. Sebenarnya dalam Go ini juga bisa merupakan strategi, karena masuknya ke Tenuki ya. Masuknya ke Tenuki atau dance, membuat lawan berpikir dia harus melakukan ini, melakukan itu. Tetapi sebenarnya, aku yakin bahwa Toya Sensei masih ingat atas apa saja yang harus dia lakukan, langkah-langkah apa aja yang dia harus lakukan atas posisinya di endgame kali ini. Yaitu adalah menarik garis batas dengan jelas. Menurutku sih seperti itu ya. Nah, langkahnya Sai ini melahirkan kelemahan ya sebetulnya. Kenapa Toya Sensei mau saja untuk menyerahkan Moyo kecil itu? Kalau misalnya hitam main ke sana, putih nggak akan bisa bertahan sih di baris atasnya lagi. Sai defend. Sai defend. Ya, mungkin ini juga untuk mengacaukan garis yang ingin di draw Toya Sensei juga. Kalaupun misalnya dia akan draw garis sebelah situ untuk mengacaukan Sai. Kalau misalnya Toya Sensei itu melakukan gerakan di sebelah situ, nanti garis di sebelah sini yang sudah di draw oleh Sai nanti akan hilang. Dan akhirnya ujung-ujungnya wilayahnya bisa diklaim. Kenapa sih mereka berdua benar-benar mengurusi di wilayah sebelah kanan atas ini? Jadi fan oleh Toya Sensei guys. Kenapa kalian main di sebelah sini? Sebuah misteri. Apakah ada jebakan-jebakan yang luar biasa besar atau kayak mereka berdua sebenarnya satu sama lain saling tersenyum dalam hati? Apakah dia akan terjebak? Apakah dia akan menjebakku? Yang seperti itu. Lucu ya kalau dibayangin ya, kayak apakah mereka sampai se-cautious itu dan membayangkan hal tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi mereka gitu. Baik. Ini juga merupakan hanya langkah untuk ini aja sih, hanya langkah untuk membuat supaya influence dari Toya Sensei tidak terlalu besar. Hanya itu saja, mainnya sudah detail sekali ini. Dan Toya Sensei di event di sebelah sini, sekaligus melemparkan Atari, melemparkan kembali hal yang dipermasalahkan oleh saya, yaitu garis yang bisa mengganggu. Saya defend seperti tidak terlalu khawatir atas satu bijinya yang diberikan Atari, tapi juga sebetulnya bisa mengatarikan Toya Sensei juga di sebelah sana. Namun teratarinya atau terambilnya biji Toya Sensei sebelah sana tidak akan memberikan sesuatu yang terlalu berarti untuk saya sehingga saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, sekarang di sini Toya Sensei yang ambil ya. Menurutku karena memang satu biji tersebut terlalu jauh untuk masuk dalam Moyo super kecil yang diperebutkan oleh mereka berdua. Sementara Moyo di sebelah samping punya saya ini masih
adem ayem ya, masih cukup dia ini situasinya itu peaceful karena mau diinvasi juga apa gunanya gitu, cuma ngabisin langkah, jadi tidak dibalas oleh Toya Sensei gitu. Saya mulai kembali ingin merusak moyo-moyo kecilnya Toya Sensei dengan melakukan penyisipan sedikit demi sedikit. Kalau aku sih bilangnya kayak ini ya, kayak air mengalir yang mengaliri celah-celah bebatuan dan membuat bebatuan itu menjadi strukturnya kurang kokoh. Ibaratnya Moyo Toya Sensei itu kokoh dengan langkah-langkah yang solid, Sai ini menjadi air untuk merusak struktur dari Moyo tersebut. Tetapi awalnya aku pikir Toya Sensei akan lebih solid dalam menghadapi hal ini. Apakah Toya Sensei terlalu melonggarkan diri atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Sai? Toya Sensei feeling atas pemikinya, this is necessary karena untuk menjegal inisiatif saya seperti yang aku bilang sebelumnya. Saya juga di sini menutup kelemahannya agar tidak dipotong oleh Toya Sensei ke depannya. Tetapi Toya Sensei melakukan potongan di arah satunya lagi. Ya, di langkah 244 masih ada draw line oleh Sai. Di sini sisa fill in aja. Bukan hal yang terlalu berbahaya, tetapi hal yang memang diperlukan agar satu moyo itu menjadi terdefinisi gitu guys. Juga fill in oleh Toya Sensei. Ya mungkin untuk ngurang-ngurangin ini aja sih, ngurang-ngurangin langkah. Lagi pula baik Toya Sensei maupun Sai itu sangat mendambakan battle kali ini. Jadi mereka bakal take their own time selama mungkin, sebisa mungkin. Jadi mereka akan menikmati, nggak mau terlalu terburu-buru untuk finish gitu loh. Yang aku baca seperti itu ya. Nah ini yang aku khawatirkan, wilayah sebelah sini akan jadi wilayah makan makanan, dan kalau misalnya digeser sampai ke sebelah kanan banget, apakah bisa merusak tatanan struktur dari Toya Sensei kalau misalnya dipush seperti ini terus. Kalau Toya Sensei di sini main lagi, nanti saya akan main lagi. Tidak diindahkan oleh Toya Sensei ya. Dia malah mulai masuk ke struktur moyonya dari Sai. Saya pasti tahu, saya pasti aware akan hal ini. Ini cara Toya Sensei untuk invasi ya guys. Dia tidak langsung invasi ke sebelah tengah, tidak mungkin. Tapi dia invasi dari arah sebelah ujung yang paling pointed. Menurutku sangat ini ya. Sehingga jika dihane, diancam ini dua bijinya Toya Sensei supaya tidak bisa connect ke sebelah sini. Kalau misalnya Toya Sensei melakukan langkah apapun itu tidak bisa lagi untuk mengucilkan satu biji tersebut ya. Apa yang akan Toya Sensei lakukan? Langsung mati bijinya, ini bagaimana? Ditangkap lagi oleh Toya Sensei. Ternyata langkah yang tadi itu cuma langkah untuk buying time aja supaya mereka masih bisa tuker-tuker rangko atas wilayah sebelah kiri atas guys. Saya yang menyadari langsung mengamankan wilayah tersebut dengan mematikan mata dari wilayah Toya Sensei. Sepertinya saya itu main sepertinya saya benar-benar ingin menang ya. Saya ini loh, dia mematikan wilayahnya Toya Sensei baru sekarang. Kenapa nggak dari tadi gitu? Tapi memang wilayah saya di sebelah kanan atas juga sudah dimatikan oleh Toya Sensei dengan cara yang sama. Mereka seperti mencerminkan satu sama lain ya sebetulnya ini. Tetapi kenapa tidak dari awal gitu? Kenapa harus ada perebutan pinggir terlebih dahulu? Kou terlebih dahulu? Kenapa? Di defend oleh Toya Sensei, sepertinya Toya Sensei masih optimis dengan membuat mata atau semacamnya. Aku tidak paham juga. Ya. Habisin ini lagi guys.
ngabisin move lagi. Bagi saya untuk kembali main di sini, sebelum di sini fill in, ini akan menjadi perebutan untuk kembali mereka fill in, kembali mereka mainkan. Tusukan oleh Toya Sensei. Ini adalah bentar. Ini adalah langkahnya Toya Sensei yang menurutku membuat garis batasnya sangat jelas dan juga sekaligus balasan atas wilayah yang tadi diganggu oleh saya sih. Walaupun di sini bisa menjadi wilayah netral di wilayah yang sebelah sini, sebetulnya tidak perlu sampai seperti ini juga sih. Kalau saya itu draw line ke sebelah sini, dia bisa push Toya Sensei ke arah ini bukan necessary move juga ya, aku kurang paham juga kenapa Toya Sensei sampai mau memotong posisi moyonya saya sampai segininya. Kenapa di fill in oleh saya? Oh, kemungkinan untuk mengubah struktur yang ada di sini jadi pancingan aja. Nah, dimainkan lagi ko-nya. Mungkin pancingan untuk main ko, tapi sekaligus mungkin juga untuk entahlah, selingan. Yang mana yang selingan itu sebetulnya aku bingung guys. Karena dari segi moyo ini semuanya hampir bisa dibilang sudah selesai, kecuali di bagian sebelah kiri bawah ya. Atau misal di bagian sebelah kiri bawah mereka mau sudahi juga tidak masalah juga. Hanya saja di sana ada satu Atari yang bisa memberikan Ponki bagi Toya Sensei. Ya, dan bisa di fill in juga dari sana. Jika saya ingin menarik garis ke sebelah sini, itu boleh saja. Boleh saja. Kalau nanti ke depannya nanti tidak diganggu oleh Toya Sensei, dia bisa tarik garis ke sebelah sini oleh saya. Dan wilayah sebelah bawah agak ke tengah itu bisa menjadi wilayahnya saya. Dengan beberapa prisoner, mungkin punya Toya Sensei. Tetapi ada beberapa step lagi, satu atau beberapa step lagi yang saya perlukan untuk melakukannya, dan Toya Sensei sangat bisa untuk mengacaukan hal ini. Apa yang akan saya lakukan? Nah, itu dia. Ini yang aku andaikan sebagai Toya Sensei sangat bisa mengacaukan struktur yang dilakukan oleh saya. Inisiatif yang sangat baik. Bahwa dimainkan oleh saya. Kok antusias nih ya? Ya udah, potong aja di sini dan Ponunki menjadi miliknya Toya Sensei. Langkah pengamanan yang sangat baik. Akhirnya di fill in oleh saya, menandai mungkin saya merasa bahwa kita harus menutup battle ini ya. Ini sepertinya sudah cukup enough. Tetapi aku merasa bahwa walaupun Toya Sensei di sini melakukan kerusakan pada wilayahnya Sai, namun wilayah Sai ini masih sedikit lebih menang ya. Ya, fill in dari Toya Sensei, dan langkah terakhir dari Sai adalah memutus bijinya Toya Sensei. Sebab kalau nggak begini ya udah sih, Toya Sensei juga udah nggak bisa main di sebelah situ lagi karena bunuh diri kan gitu. Kecuali kalau misalnya dia ya bunuh diri. Betul. Ya, langkah 262 sekaligus menjadi langkah yang terakhir bagi saya sekaligus bagi game ini untuk mengukuhkan kemenangan saya. Jadi gini guys, menurutku ya, Toya Sensei ini mainnya bagus. Dia strukturnya bagus. Namun kebetulan counter dari struktur Toya Sensei yang solid adalah permainan saya sampai akhir yang lebih ke arah flexibility. Dia tetap fill in, namun dia mulai mengacau di endgame atau di OC, mengacau struktur-strukturnya dari beberapa moyonya Toya Sensei. Toya Sensei juga balas sebetulnya ya, tapi balasan Toya Sensei atas
strukturnya Sai ini, dia hanya bisa membalas di 2 moyo kecil. Sementara balasan Sai atas Toya Sensei itu adalah di moyo sebelah kiri atas, kemudian juga di beberapa moyo yang menurutku jadi untuk balapan poin itu akhirnya memang Toya Sensei kalah gitu. Tetapi overall untuk mereka berdua, aku sangat bisa menikmati fighting spiritnya mereka. Mereka sangat enjoy game ini. Untuk Toya Sensei, ini walaupun ini adalah kekalahan, namun ini merupakan sesuatu yang sangat indah. Bisa sangat dilihat gimana fighting spiritnya di antara kalian berdua. Dan juga bisa sangat dilihat juga bagaimana kalian tetap ingin bermain sampai akhir dan menikmati move yang ada di papan ini. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah menonton sampai habis.